6. Di sini disajikan sebuah gambar, yaitu pohon kelapa dan juga ada kelapanya yang jatuh dari titik A sampai di titik C. Kemudian diketahui apabila massa kelapanya adalah 1500 gram, berarti di sini kalian ubah dulu massanya dari 1500 gram menjadi kilogram, berarti adalah 1,5. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, berarti disimbolkan dengan huruf G. Yang ditanyakan adalah berapa perbandingan energi potensial dan energi kinetik pada titik B-nya di sini. Nah, kita menggunakan energi mekanik. Jadi energi mekanik yang pertama sama dengan energi mekanik yang kedua. Nah, energi mekanik yang pertama itu kita nanti peroleh di titik A. Jadi di buah kelapa di titik A. Kemudian energi mekanik yang kedua itu kita peroleh di titik yang B. Nah, next EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Berikut persamaannya. Kemudian kita mulai dari yang MGH1 dulu. Nah, di sini karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk bagian di sini ini adalah di titik yang A. Sehingga massanya tetap sama, 1,5 kg. Kita kalikan dengan 10 untuk percepatan gravitasinya. Nah, hanya itu gimana? Hanya di titik A ini adalah penjumlahan dari titik sini sampai dengan di titik sini. Berarti 15 meter. Oke. Kemudian untuk energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat. Karena masih buah kelapanya itu dia masih ada di atas pohon gitu. Berarti di sana dia tidak memiliki kecepatan. Otomatis di situ EK-nya adalah 0. Karena V-nya 0. Atau bisa saya tuliskan seperti ini. Kemudian yang di energi mekanik yang kedua itu adalah di poin titik B-nya. Berarti kita akan menggunakan ketinggian yang ada di titik B. Yaitu massanya tetap sama kan, 1,5 kg, kemudian percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat, dan ketinggiannya itu adalah dari titik B. Berarti dari titik B sampai ke dasar ini adalah 5 meter. Berarti kita kalikan dengan 5. Ditambah dengan EK2. Karena kita tidak tahu nih kecepatannya itu ada berapa. Otomatis EK-nya itu kita anggaplah itu yang kita cari. Oke. Kemudian kita selesaikan dulu. 1,5 kali 10 kali 15 berarti hasilnya adalah 225 ditambah dengan ini 0, EK-nya 0 sama dengan 1,5 kali 10 kali 5 adalah 75 ditambah dengan EK 2. Sehingga di sini 225 dikurangi dengan 75. Hasilnya adalah 150. Nah, itu adalah untuk energi kinetik yang berada di titik B. Lalu berapa energi potensialnya? Sebenarnya dari kasus yang sudah kita kerjakan tadi, energi potensial itu udah kita cari. Di mana? Di sini. Nah, ini adalah energi potensialnya. Jadi kita tidak perlu untuk menghitung lagi. Berarti kita sudah peroleh bahwa energi potensialnya itu adalah 75 dan energi kinetiknya adalah 150. Nah, kita langsung tuliskan saja di perbandingan seperti ini. Nah, karena ini 150 bisa dibagi dengan 75 hasilnya 2, berarti kalau 75 bagi 75 adalah 1, berarti 150 bagi 75 adalah 2. Berarti perbandingannya adalah 1 dibanding dengan 2. Next di nomor 7, nah di sini dia berkaitan dengan katrol bergerak. Kata kuncinya adalah katrol bergerak. Ini digunakan untuk mengangkat beban. Nah, apabila gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban itu adalah 245 Newton, berapa massa bebannya? Dimana diketahui lagi bahwa percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kalian ingat kembali itu keuntungan mekanis dari katrol bergerak. Km sama dengan W per F sama dengan 2. Nah, di sini sudah diketahui bahwa F-nya adalah 245. Berarti kita masukkan di sini 245. W per 245 sama dengan 2. Berarti W atau bebannya itu adalah 245 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 490.
Tapi ini baru W-nya. W itu kan berat bendanya. Berarti kita cari masanya bagaimana? Kita cari masanya adalah W sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Tadi kalau W-nya adalah 490, kita masukkan di sini. Kemudian G-nya 9,8 kita masukkan juga, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, untuk memperoleh massanya berarti 490 kita bagi dengan 9,8. Hasilnya adalah 50 kg. Next, di soal ini berkaitan dengan adanya tekanan hidrostatis. Diketahui bahwa seorang penyelam itu berada pada dasar laut di kedalaman 12,5 meter. Berarti di sini adalah hanya. Nah, kemudian tekanan pada dasar laut itu terukur adalah 131,250 Pascal. Berarti ini adalah pH-nya atau tekanan hidrostatis. Jika diketahui percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka berapa sih massa jenis air lautnya? Nah, kita ingat kembali di mana persamaan hidrostatis adalah Rho dikali G dikalikan dengan H. Karena kita sudah mendapatkan beberapa variabel dari tekanan hidrostatis G dan juga H, berarti kita tinggal masukkan di sini persamaan ini. Nah, yang dicari adalah massa jenisnya, berarti ini kita kalikan dulu. 10 dikalikan 12,5, hasilnya adalah 125. Rho-nya kita tuliskan kembali. Nah, Rho-nya ini adalah yang akan kita cari. Berarti Rho sama dengan 131,250 dibagi dengan 125. Hasilnya adalah 1050 yang C. Next, di nomor 9, pembentukan bayangan pada cermin datar yang benar itu ditunjukkan pada nomor yang mana? Jadi kalau misalnya pembentukan bayangan pada cermin datar, dia akan menghasilkan beberapa sifat berikut, yaitu tegak, maya, dan juga sama besar. Nah, di sini kita cermati mana bagian yang sama besar dan juga memiliki benda yang sama tegak gitu. Nah, kalau dari keseluruhan poin A, B, C, D, di sini yang paling tepat adalah yang di poin yang A. Next di nomor 10, nah di sini kasusnya adalah Edo berulang kali dia itu ngosokin penggaris plastik dengan kain bol. Terus penggarisnya itu dideketin pada potongan kertas-kertas kecil. Nah, yang terjadi adalah seperti pada gambar. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi mana pernyataan yang benar. Nah, dari poin A, B, C, D kita cek dari yang pertama. Penggaris itu akan bermuatan negatif. Oke, benar. Berarti di sini yang positif ini adalah salah, yang C, D dan itu salah. Kemudian kertas terinduksi, ya, sehingga proton bergerak ke bawah. Nah, di sini ada yang salah. Bukan proton yang bergerak ke bawah, melainkan elektronnya yang bergerak ke bawah untuk menjauhi si penggaris. Sedangkan muatan positifnya itu dia akan terkumpul di bagian atasnya, sehingga kertasnya itu akan terangkat mendekati penggarisnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang